Kamu pernah nyesel karena ngomong terlalu cepat atau beli sesuatu cuman karena emosi sesaat, terus besoknya mikir, gila ngapain gue beli ini? Atau yang lebih sakit lagi, pernah nggak kamu kehilangan seseorang yang berharga, cuman gara-gara mulut kamu kebablasan di saat marah? Kalau pernah, selamat datang di klub yang anggotanya 7 miliar orang. Tapi hari ini, gue mau cerita tentang sesuatu yang sederhana tapi revolusioner. Sesuatu yang membedakan orang biasa dengan orang yang hidupnya benar-benar berubah. Dan itu bukan soal modal, bukan soal koneksi, bukan soal keberuntungan. Itu soal jeda. Otak manusia itu mesin yang luar biasa. Tapi ada satu masalah besar, dia terlalu cepat. Dalam sepersekian detik, otak kita udah memutuskan untuk marah, untuk beli, untuk ngomong, untuk bertindak. Tanpa filter, tanpa jeda. Ini survival mechanism yang udah berusia jutaan tahun. Dulu, nenek moyang kita yang bisa bereaksi cepat. Itulah yang selamat dari serangan hewan buas. Tapi sekarang, di tahun 2025, reaksi cepat itu justru yang bikin kita miskin. Secara finansial, emosional, dan spiritual. Sementara orang-orang yang berhasil, mereka yang kaya, yang bahagia, yang tenang, mereka punya satu kebiasaan kecil yang mengubah segalanya. Mereka punya jeda berpikir. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, net worth 100 miliar dolar lebih. Tapi tahu nggak gimana dia bikin keputusan investasi? Dia punya aturan sederhana. Tunggu 24 jam sebelum memutuskan investasi besar. 24 jam, 1 hari penuh. Banyak investor lain yang langsung beli, buy. Begitu lihat peluang, takut kelewatan. FOMO, Buffett, dia duduk, diameter mikir. Dan dalam jeda itu, dia nanya pada dirinya sendiri, apakah gue benar-benar paham bisnis ini? Apakah ini keputusan emosional atau rasional? 10 tahun lagi, apakah gue akan bangga dengan keputusan ini? Hasilnya, dia hampir nggak pernah rugi besar. Sementara investor lain yang reaktif, mereka yang jadi korban market crash. Perbedaannya cuma satu, jeda. Tapi kenapa jeda itu begitu powerful? Karena dalam jeda terjadi sesuatu yang magical di otak kita. Ketika kita pause, walau cuma 3 detik, otak kita pindah dari mode reaktif ke mode reflektif. Dari amigdala yang emosional ke prefrontal cortex yang rasional. Dari feeling ke thinking. Dan disitulah hidup berubah, karena keputusan terbaik dalam hidup nggak pernah lahir dari reaksi spontan, mereka lahir dari refleksi yang tenang. Sekarang bayangkan skenario ini. Skenario 1, tanpa jeda. Kamu lagi scroll online shop. Lihat sepatu keren, diskon 70%. Otomatis klik, beli sekarang. 2 menit kemudian, transaksi selesai. Besoknya nyesel, karena uang tabungan habis buat sepatu yang sebenarnya nggak urgent. Skenario 2, dengan jeda. Kamu lihat sepatu yang sama, tapi kali ini kamu bilang, tunggu, gue pause 10 menit dulu. Kamu tanya, gue bener-bener butuh ini sekarang? Ada prioritas lain yang lebih penting? Besok gue masih pengen beli ini nggak? 10 menit kemudian kamu sadar, gue udah punya 3 sepatu yang jarang dipakai. Better gue tabung aja duitnya. Perbedaan 10 menit itu bisa bikin selisih jutaan rupiah dalam setahun. Atau dalam hubungan, kamu lagi bertengkar sama pasangan. Dia bilang sesuatu yang bikin kamu kesal. Otak kamu langsung mau bales dengan kata-kata yang lebih pedas. Tanpa jeda, kamu explode, bilang hal-hal yang nggak bisa ditarik lagi. Hubungan rusak, pride menang, tapi hati kalah. Dengan jeda, kamu ambil napas dalam. 5 detik. Kamu mikir, apa yang sebenarnya gue rasain sekarang? Apa yang pengen gue sampaikan? Gimana cara ngomongnya yang nggak merusak? 5 detik itu bisa nyelamatin hubungan 5 tahun. Karena kata-kata yang keluar dari mulut dalam keadaan marah,
Itu bukan representasi siapa kamu sebenarnya. Itu cuma representasi ego kamu yang terluka. Steve Jobs punya kebiasaan. Sebelum bikin keputusan besar di Apple, dia jalan-jalan sendirian selama berjam-jam, tanpa gadget. Cuman mikir. Oprah Winfrey meditasi 20 menit setiap pagi. Bukan buat spiritual doang, tapi buat melatih otot jeda dalam otaknya. Jeff Bezos punya disagree and commit principle. Artinya, sebelum komit sama keputusan, dia sengaja cari argumen yang berlawanan. Dia sengaja bikin jeda untuk dengar perspektif lain. Mereka semua paham satu hal, keputusan yang dibuat dalam kecepatan, jarang yang berkualitas. Keputusan yang dibuat dalam ketenangan, itulah yang mengubah hidup. Secara neuroscience ini masuk akal banget. Ketika kita terburu-buru, kortisol, hormon stres, naik. Kortisol bikin otak kita tunnel vision. Kita cuma lihat satu opsi, reaktif. Ketika kita pause, kortisol turun. Oksigen ke otak naik. Prefrontal cortex, bagian otak yang responsibel untuk decision making, bisa bekerja optimal. Hasilnya, kita lihat opsi yang lebih banyak, perspektif yang lebih luas, solusi yang lebih kreatif. Jadi jeda itu bukan cuma filosofi, itu science. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya develop kebiasaan ini? 1. The 10-second rule. Sebelum ngomong sesuatu yang emosional, hitung mundur dari 10, bernapas dalam-dalam, baru bicara. The 24-hour investment rule. Keputusan finansial di atas 500.000, tunggu 24 jam. Kalau besoknya masih pengen, baru beli. 3. The before you send rule, email atau chat yang ditulis dalam keadaan marah, jangan langsung send. Save as draft. Baca lagi besok pagi. 4. The walking decision. Keputusan besar. Jalan kaki 15 menit tanpa gadget. Biarkan pikiran mengalir. Simple? Iya. Easy? Enggak. Karena kita hidup di era instant everything. Instant coffee, instant noodles, instant gratification. Gue punya temen, sebut aja Dika. 2 tahun lalu, dia ditawarin investasi cryptocurrency, tepatnya sebuah project meme coin oleh temannya. Katanya sih, keuntungan yang dijamin 300% dalam 3 bulan. Old Dika pasti langsung gas. FOMO tinggi, takut kelewatan once in a lifetime opportunity. Tapi Dika udah belajar soal jeda. Dia bilang, gue pikir dulu ya semalam. Malamnya dia research, nanya ke beberapa ahli, googling, baca-baca forum. Paginya dia tolak tawaran itu. 2 bulan kemudian investasi itu scam. Teman-temannya yang ikut kehilangan puluhan juta. Dika, dia selamat. Gara-gara jeda 1 malam. Sometimes, kata Dika ke gue, the best decision is the decision you don't make. Ada pepatah kuno. In the space between stimulus and response lies our freedom. Antara sesuatu yang terjadi pada kita dan reaksi kita, ada ruang. Ruang itu kecil banget, mungkin cuman sepersekian detik. Tapi di ruang kecil, itulah hidup kita ditentukan. Orang-orang yang hidupnya dikendalikan reaksi, mereka hidup dalam autopilot. Mereka nggak memilih hidupnya. Hidup yang memilih mereka. Orang-orang yang menguasai jeda. Mereka yang memilih. Mereka yang menciptakan hidupnya sendiri. Dan creating your life starts with creating a pause. Tapi jujur, ini challenging banget di era sekarang. Sosial media bikin kita addicted sama instant reaction. Like, comment, share, semuanya dalam hitungan detik. WhatsApp bikin kita expect instant reply. Blue tick tapi nggak dibales. Kesel. Shopping online bikin impulse buying jadi gampang banget. One click, barang sampai besok. The world is designed to eliminate pause. Karena di pause lah konsumen berpikir ulang. Di pause lah emosi mereda. Di pause lah decision yang rasional dibuat. Dan itu nggak menguntungkan bagi yang jualan instant gratification.
Jadi ketika kamu memilih untuk pause, kamu sedang melawan sistem. Kamu sedang memilih kesadaran di atas kemudahan. Bayangin kalau mulai hari ini, kamu apply prinsip jeda dalam hidup kamu. Sebelum marah, kamu pause. Sebelum beli, kamu pause. Sebelum ngomong, kamu pause. Sebelum memutuskan, kamu pause. Apa yang akan terjadi? Relationship kamu akan lebih harmonis, karena kata-kata kamu lebih thoughtful. Financial kamu akan lebih sehat, karena spending kamu lebih intentional. Career kamu akan lebih terarah, karena keputusan kamu lebih strategik. Mental health kamu akan lebih stabil, karena reaksi kamu lebih controlled. Kamu akan hidup with intention, bukan with impulse. Kamu akan hidup as a creator, bukan as a reactor. Jadi sekarang, gue mau tanya sama lo, kapan terakhir kali lo benar-benar jeda sebelum memutuskan sesuatu yang penting? Kapan terakhir kali lo bilang, tunggu, gue pikir dulu? Orang-orang sukses itu nggak punya superpower. Mereka cuma punya satu kebiasaan sederhana yang kebanyakan orang abaikan. Mereka pause before they act. Mereka think before they speak. Mereka reflect before they decide. Dan starting from today, kamu juga bisa. Mulai dari hal kecil. Mulai dari 3 detik. Mulai dari satu keputusan. Karena kadang, jeda 3 detik bisa bikin kamu kaya. Atau miskin. Kadang pause 5 detik bisa nyelamatin hubungan. Atau merusaknya. Kadang tunggu semalam bisa mengubah seluruh trajektori hidup kamu. Pertanyaannya cuma satu. Kamu hidup dengan reaksi atau dengan kesadaran? The choice is yours. The pause is yours.